Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tema 7 subtema 3 di pembelajaran 3 dan 4. Kita akan mengetahui proses lahirnya Pancasila. Kita akan mempelajari bagian-bagian surat dan sifat-sifat atau ciri-cirinya. Kemudian kita akan mempelajari penyebab penjajah datang ke Indonesia. Kita masih ingat lagu Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Dipuja-puja itu karena keindahan alamnya. Tapi selain itu, tujuan dari kedatangan penjajah ke Indonesia adalah rempah-rempahnya, rempah-rempah negara kita yang bermutu tinggi. Sejak jatuhnya Konstantinopel, Eropa tidak bisa lagi berdagang ke Indonesia. Eropa tidak bisa lagi berdagang ke Laut Tengah yang dikuasai oleh bangsa Arab dan India sebagai pedagang rempah-rempah. Akhirnya melakukan penjelajahan samudra dan menemukan Indonesia. Di sana bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah Portugis. Di sana pula Portugis mendirikan kantor dagang di Goa di Goa. Kemudian selain itu, selain rempah-rempah yang bermutu tinggi, jatuhnya Konstantinopel, kemudian adanya perang salib, kemudian kemajuan teknologi kemudian adanya misi 3G yaitu gold, glory dan gospel. Gold yaitu pencarian emas dan kekayaan, glory kekuasaan dan kejayaan. Kemudian gospel itu misi menjalankan agama Kristen menyiarkan agama Kristen. Negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda selama 350 tahun. Namun Belanda masih mengizinkan pribumi, khususnya putra-putra bangsawan untuk sekolah karena rasa kemanusiaan, naluri kemanusiaannya bahwa pribumi yang lain tidak boleh sekolah, makanannya tidak seperti apa yang mereka makan, pakaiannya juga tidak seperti apa yang mereka makan. Tumbuh perasaan nasionalisme, bagaimana caranya memerdekakan tanah Indonesia. Selama 350 tahun, karena desakan negara-negara Eropa, Belanda pergi dari Indonesia. Datanglah Jepang dengan gerakan 3A-nya, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Gerakan ini semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan Jepang untuk membantu perang Jepang dalam menghadapi Perang Dunia II, dipimpin oleh Mr. Samsudin. Karena dirasa tidak mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan respon, apalagi gerakan 3A ini pertama kali dilaksanakan di Surabaya. Bagaimana kita melihat semangat para pejuang Surabaya sangat berani. Itu tidak mendapat respon sehingga diganti dengan putra. Kemudian tidak menghasilkan pula. Tidak menghasilkan apa-apa seperti apa yang diinginkan oleh Jepang, yaitu Indonesia membantu Jepang dalam menghadapi Perang Dunia II.
detik-detik jatuhnya Jepang pada Perang Dunia II, Jepang mendirikan BPUPKI dengan dalih untuk menyelidiki. BPUPKI itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Wiryadiningrat. Ini dalihnya adalah untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun karena para pemimpin Indonesia atau pejuang-pejuang Indonesia itu sudah mempunyai greget yang kuat untuk merdeka, sudah tidak percaya lagi dengan bangsa-bangsa penjajah, maka di situ diperoleh konsep rumusan Pancasila, yaitu yang dihasilkan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta dan Supomo. Rumusan ini masih belum pas ya, karena masih berupa konsep-konsep dan tidak sama. Di sini perlu adanya toleransi, perlu adanya kerjasama, perlu adanya gotong royong, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian setelah dirasa selesai, BPUPKI selesai, didirikanlah Panitia 9. Panitia 9 di sini dihasilkan, Panitia 9 ini dihasilkan rumusan Pancasila, tapi belum sempurna, yang terkenal dengan Piagam Charter atau Jakarta Charter. Rumusan Pancasila ini yang belum sempurna karena masih belum menunjukkan kesatuan. Pada sila pertama masih berbunyi menjalankan syariat Islam, sebentar, maaf Bu Tanti lupa. Nah, ketuhanan pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban mengajarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan bangsa kita itu beragam. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik pada saat itu. Sehingga pada saat Jepang dibom di Nagasaki, didirikanlah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang dipimpin Insinyur Soekarno. Pada tanggal 9 Agustus ketika Hiroshima dibom, Jenderal Terauchi meresmikan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosake, Dokuritsu Jumbi Inkai ya, di Dalat meresmikan PPKI ini. Ketika selesai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus kita merdeka, tanggal 18 PPKI mengadakan sidang pertamanya, diperolehlah rumusan Pancasila yang sempurna yang kita pakai sekarang sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Begitulah anak-anak proses lahirnya Pancasila. Kalian bisa mempelajari sendiri. Bu Tanti mohon maaf jika terbata-bata atau terputus-putus. Pada saat mengumpulkan anggota, mengumpulkan peserta sidang, tentunya menggunakan surat. Apa yang dimaksud surat? Yaitu bahasa komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan penulis kepada pembaca yang ditujunya. Membahas masalah surat, kita membahas bentuk surat, yaitu jenis surat dibedakan menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat
tidak resmi. Surat resmi biasanya digunakan di instansi-instansi atau kantor-kantor yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pekerjaan. Ada kop surat, kop surat itu berisi lembaga atau instansi atau nama kantor itu, kemudian ada hal apa atau nomor suratnya, kemudian ada bagian surat dan lain-lainnya. Ini contoh dari surat resmi. Ini kebetulan surat resmi ini dari Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Ini yang dinamakan kop surat. Kemudian ini ada nomor suratnya, ditujukan kepada siapa? Kepada sekolah-sekolah. Kebetulan dari Dinas Pendidikan ditujukan kepada sekolah SD. Ini nomornya sekian. Kemudian sifatnya penting, perihal pemberitahuan. Ini ada salam pembukanya, kemudian ini isinya adalah permohonan penghapusan aset yang sudah rusak, dan ini ada stempelnya atau logo dari kantor tersebut. Nah, bahasa yang digunakan harus baku. Resmi. Bahasa pemerintahan, bahasa Indonesia yang ada di KBBI. Kemudian ini contoh surat tidak resmi. Tetap ada tanggal, ini juga ada tanggalnya yang resmi tadi, kemudian ditujukan kepada siapa? Tuh sahabatku Dina@home. Nah, ini kalian perhatikan. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah, ini dari sini. Kemudian ini isinya, kemudian ini salam penutup, dan ini penulisnya. Nah, dari situ kita sudah bisa membedakan. Bahasa baku adalah bahasa yang tidak ada campuran dari bahasa asing yang sudah disempurnakan atau yang sudah disahkan dalam KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari sendiri, kalian bisa mencari sendiri. Kemudian Bu Tanti mohon kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat meskipun kita daring, tetap semangat, kita sekolah, kita tidak libur, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita dapat tatap muka kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.